buat semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang menarik sekali soal penggunaan dana desa untuk tahun 2022 ini. Pertama, Kementerian Desa sudah membuat Permen Desa nomor 7 tahun 2021 di bulan khusus September gitu kan, lebih dulu Permen Desa daripada Perpresnya. Walaupun di dalam Permen Desa itu tidak ada besaran persentase sesuai dengan Perpres 104. Diskusi soal ketahanan pangan yang 20% itu, dan sebetulnya Kementerian Desa sudah mengantisipasi itu, ada dalam lampiran tentang contoh program kerja yang bisa dilakukan oleh teman-teman di pemerintah desa, baik itu yang 20%, 8%, maupun yang 32%. Contoh-contohnya aja disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Nah, yang menarik tadi bahwa ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau desa itu tidak melakukannya, baik itu yang 8%, 20%, atau 32%, kurang daripada itu, artinya bahwa dari Kementerian Keuangan tadi sudah jelas ada sanksi yang mungkin disampaikan. Pertama, sanksinya dalam bentuk tidak adanya alokasi kinerja untuk tahun berikutnya, itu kan, dan lain sebagainya, itu kan. Walaupun itu mungkin nanti ada usulan daripada bupati melihat dari hasil dari on-spam yang ada. Nah, pertanyaan menyambung tadi, ada pertanyaan tentang siapa yang melakukan ini. Kalau ketahanan pangan, jenis programnya kan sudah jelas, kegiatannya sudah jelas, bisa melalui, contohnya di situ bisa seumpamanya ada yang budidaya tanaman hidroponika atau budidaya ayam petelur, budidaya lele, dan lain sebagainya, itu kan. Nah, bantuan ini disampaikan kepada siapa? Kepada BUMDes kah atau kepada kelompok masyarakat? Dari Kementerian Desa menyarankan bahwa bantuan yang 20% itu dikelola oleh kelompok masyarakat tetapi melalui BUMDes. Nah, sehingga kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi unit dan mitra BUMDes gitu loh. Nah, artinya bahwa tetap BUMDes juga berkelanjutan akan harus melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tadi yang diberikan bantuan yang untuk ketahanan pangan 20% itu. Contoh semuanya budidaya ikan lele yang paling mudah lah tuh. Nah, nanti ada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kelompok budidaya ikan lele itu kan nanti sirkulasinya kan banyak. Ada kelompok yang pembibitannya saja, ada kelompok tentang pembesarannya, ada pembuatan makanannya gitu kan. Terus ada kelompok bagaimana pasca panennya. Lele kan selama ini hanya dijual begitu saja. Padahal lele yang pernah saya ikuti di 2020 kemarin, itu daging lele itu bisa dibuat untuk adonan bahan roti gitu loh. Semua lele itu, baik itu tulangnya, kulitnya, dagingnya, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Artinya tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi binaan BUMDes yang berkelanjutan, sehingga harapannya ketika ini sudah menjadi binaan BUMDes, maka otomatis BUMDes akan mendapatkan manfaat. Secara otomatis desa akan mendapatkan manfaat dari BUMDes melalui PADes-nya itu. Jadi tetap bahwa walaupun di kelompok-kelompok masyarakat, tetapi di bawah naungan binaan BUMDes sebagai mitra kerja. Begitu Pak D. Terima kasih.